Ya, pendengar dan juga pemirsa RRI, saya akan perkenalkan dulu narasumber kami pada kesempatan pagi hari ini. Yang paling dekat dulu duduk dengan saya. Ada Bu Armiati Rasid, ini merupakan Kepala Balai Bahasa Kalimantan Selatan. Selamat pagi, Bu Armi. Selamat pagi Pak Aulia, selamat pagi para pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Baik, terima kasih Bu Armi. Kita akan panjang lebar nanti ya terkait dengan bahasa-bahasa daerah ini yang memang cukup ramai ini diperbincangkan dalam beberapa hari, apalagi momennya nanti ya, di 21 Februari. Bu Armi tidak sendiri, juga ada dari Dinas Pendidikan. Ini yang paling ganteng dari narasumber kami hari ini. Ada Pak Ibnu Goyim, Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Banjarmasin. Selamat pagi Pak Goyim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali kedatangan lagi nih Pak Goyim, karena beberapa kali sempat kita undang juga ya. Iya. Tapi dengan topik berbeda ya Pak Goyim. Betul. Baik, Pak Goyim juga di sampingnya ada lagi, ada Bu Ida Komalasari. Ini sudah sangat terkenal sekali, terutama di RRI. Baik, akademisi dari PGRI Kalimantan Selatan. Selamat pagi Bu Ida. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasanya di Pro 4 ini Bu Ida. Sekarang kita tarik dulu ke Pro 1 ya Bu ya. Kita akan juga dengarkan nanti seperti apa terkait dengan bahasa daerah dulu. Sekarang tampaknya juga sudah mulai disenangi juga nih oleh anak-anak ya. Karena memang cukup banyak bahasa-bahasa daerah di Kalimantan Selatan. Saya juga akan mengundang Anda nanti, tapi di sesi kedua ya, kan? Bisa komen nanti di YouTube kami atau juga bisa langsung telepon kami di 0811 511 Saya ke Bu Armi dulu, Pak Goyim, yang juga Bu Ida. Ini yang punya gagasan ini kan adalah Bu Armi ya. Saya harus tanyakan dulu nih ke Bu Armi terkait dengan bahasa daerah kita. Ini kan sudah masuk juga di muatan lokal ya, di kurikulum juga ya. Kenapa ini menjadi hal yang penting ya di saat semua orang mungkin sedang gencar-gencarnya meningkatkan bahasa internasional misalnya. Tapi ternyata bahasa daerah ini cukup sangat penting untuk pendidikan anak, terutama di sekolah dasar. Saya ingin tanya dulu ke Bu Armi. Iya, benar sekali Pak Aulia bahwa pembelajaran bahasa daerah sangat penting bagi peningkatan literasi anak, khususnya untuk anak-anak di kelas awal. Karena dengan menguasai bahasa daerah, anak-anak didik kita bisa lebih memahami banyak hal dan memudahkan mereka untuk mengetahui, untuk menggali lebih jauh lagi tentang literasi secara umum. Jadi dengan bekal pemahaman bahasa daerah, mereka lebih siap untuk masuk ke dunia literasi karena sudah ada titik awal. Jadi sudah ada bekal awal mereka untuk memahami, untuk menyelami bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa internasional atau bahasa asing seperti itu. Nah, kalau kami di Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan sebenarnya mengerjakan ketiga bahasa daerah ini. Jadi kami membina, mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia khususnya, kemudian juga melindungi bahasa daerah, bahasa dan sastra daerah, serta menginternasionalkan bahasa Indonesia. Nah, dalam penginternasionalan ini tentu kurang lebih akan melibatkan pemahaman bahasa asing juga, karena kami di Badan Bahasa atau di Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan juga melakukan pembelajaran bahasa asing, pembelajaran bahasa Indonesia untuk para penutur asing. Jadi ketika bahasa ini memiliki tempat tersendiri bagi kami. Jadi kalau ada slogan yang sering kami ucapkan, sering kami sosialisasikan kepada seluruh masyarakat bahwa kita harus mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Jadi ketiga-tiganya penting pada proporsinya masing-masing. Saya tertarik dari ada kata-kata melindungi bahasa daerah. Ya. Ada ancaman apa sih Bu ketika memang harus dilindungi begitu? Ya, sebenarnya kalau dikatakan ancaman yang sangat besar, ya juga, karena kalau kita kehilangan satu bahasa daerah, berarti kita akan kehilangan satu peradaban. Karena dalam bahasa daerah itu terdapat kearifan lokal, terdapat nilai-nilai yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita dan bisa kita implementasikan oleh semua orang seperti itu. Oke, sebelum saya tanyakan apa yang dilakukan Balai Bahasa ya untuk bisa melindungi, saya ke Bu Ida dulu. Saya tertarik sekali. Ini melindungi dan juga melestarikan begitu bahasa daerah. Apa sebenarnya yang terjadi dengan bahasa daerah kita sejauh ini kan Kalimantan Selatan gitu? Kalau dari kacamata seorang akademisi. Kalau bahasa
bahasa daerah, bahasa Banjar atau bahasa-bahasa daerah yang lain itu kan hidup berdampingan dengan bahasa yang lain. Ketika hidup berdampingan dengan bahasa lain itu akan mengalami pengaruh. Nah, pengaruh itu bisa dia tetap bertahan dan bisa dia bergeser dan dia bisa punah. Jadi kalau bertahan dia tetap dipakai, kalau bergeser itu berkurang pemakaiannya dan bisa juga punah. Nah, jadi menghindari kepunahan, menghindari pergeseran, sehingga bahasa Banjar dan bahasa-bahasa daerah yang lain itu perlu dipertahankan dengan beberapa program yang lain. Sebenarnya bahasa daerah itu sangat penting. Jadi mungkin saya perlu memberikan latar belakang kenapa adanya Hari Bahasa Daerah Internasional ini, Bahasa Ibu Internasional ini. Jadi awalnya tuh dulu kejadiannya itu ada di negara Pakistan. Jadi negara Pakistan itu dulu pada tahun 1948 itu mereka menetapkan di negara Pakistan itu bahasa Bengal atau bahasa Urdu sebagai salah satu bahasa daerah yang dipakai. Sehingga itu menjadi tumpahan darah. Jadi peristiwa berdarah akibat penetapan satu bahasa daerah itu saja. Padahal bahasa daerah yang lain banyak. Nah, lalu akhirnya yang terjadi yang berkata itu mereka membentuk negara sendiri, yaitu negara Bangladesh. Nah, kemudian dari awal itu mereka meminta kepada UNESCO untuk mengakui, untuk mempertahankan bahasa-bahasa daerah di seluruh dunia. Akhirnya dari UNESCO ini Majelis Umum PBB itu menetapkan adanya bahasa ibu internasional. Jadi ada latar belakangnya, mengingat pentingnya bahasa daerah itu sendiri. Jadi sampai terjadi pertumpahan darah karena di bahasa daerah itu sendiri ada nilai kearifan lokal, ada budaya dan sebagainya yang perlu dipertahankan. Nah, itu tadi latar belakangnya. Kalau yang sekarang ini Bu, itu sampai yang ulang tahun Perak ya. Jadi ini yang ulang tahun Perak. Jadi dari 2000 itu ditetapkan, sekarang 2025. Jadi ulang tahun ya? Yang ulang tahun Perak, makanya luar biasa mungkin. Oke, kita geserkan dulu ulang tahunnya Bu ya. Tapi saya justru tertarik sekarang posisinya di mana kita. Tadi kan ada yang bertahan, ada yang bergeser, ada yang hampir punah begitu. Sekarang posisi kita Kalimantan Selatan seperti apa? Nah, di Kalimantan Selatan itu kan banyak bahasanya Pak. Jadi ada bahasa Banjar, ada bahasa Pakumpai, ada bahasa bahasa Dayak ya, dan banyak itu bahasa-bahasa yang lain. Jadi sebenarnya ada 3 model bahasa yang ada di Banjarnya. Ada model A, ada model B, ada model C. Nah, kalau model A itu dia aman. Kalau model B itu dia masih banyak saingan bahasa yang lain, sehingga ada kemungkinan bergeser. Ada model C itu ada bisa kemungkinan punah. Nah, yang Bapak tanyakan itu bahasa daerah yang mana dulu? Jadi kalau misalnya bahasa Banjar, bahasa Banjar, bahasa Banjar dulu. Kalau bahasa Banjar aman, karena paling banyak dipakai di Kalimantan Selatan. Kalimantan bukan Bu ya? Saya kepala kan di bahasa Banjar juga, Samarinda juga. Iya. Jadi kalau untuk bahasa Banjar itu termasuk model ya aman. Tapi ada bahasa-bahasa lain yang punah seperti bahasa Banjar yang dialek alalak Brangas ya Bu ya. Nah, itu hampir tidak dipakai lagi. Jadi itu model C ibaratnya. Ya, kalau model B itu dia masih bersaing dengan bahasa-bahasa yang lain. Kalau bahasa-bahasa yang lain kayak misalnya bahasa Dayak, bahasa Pakumpai itu kan masih bersaing dengan bahasa Banjar. Jadi jangan ini ya Pak. Kita kan tahu ini bahasa Banjar gitu ya. Jangan-jangan di bahasa Banjar ada lagi tuh bahasa Banjar apa gitu ya. Ala-ala tadi ada yang mungkin ini lagi gitu ya. Itu seperti apa? Jadi kalau bahasa Banjar itu ada beberapa pendapat. Ada bahasa Banjar itu yang dibagi 2, dialeknya bahasa Banjar dialek Pulo dan Kuala. Ada lagi yang menambahkan dengan bahasa dialek Maratus, ada lagi yang menambahkan dengan bahasa dialek Banjar pesisir, terutama yang berada di pinggir laut itu dipengaruhi oleh bahasa Bugis, Makassar yang di pinggir laut itu. Jadi pembagian itu ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2. Begitu kayanya ya bahasa. Ini baru bahasa Banjar loh ini loh, belum lagi bahasa-bahasa yang lain begitu ya. Saya Pak Boyin dulu, Pak Boyin. Ya. Ternyata seperti itu kondisinya di lapangan saat ini. Tadi Bu Armi juga sudah menjelaskan, Bu Ida juga sudah menjelaskan. Sekarang saya ingin tanyakan, di sekolah kita apa yang diajarkan sejauh ini? Muatan lokalnya berisikan bahasa Banjar atau ada bahasa lain? Oh iya. Jadi di sekolah kita, ini khususnya di sekolah dasar itu sudah ada yang namanya muatan lokal bahasa Banjar. Nah, itu. Jadi guru-guru itu mengajarkan bahasa Banjar ke siswa-siswa untuk memperdalam lagi. Mungkin kan sebagian kan siswanya ada yang mungkin dari luar daerah, mungkin yang belum bisa bahasa Banjar. Makanya dari sekolah itu guru-guru memberikan muatan lokal bahasa Banjar. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6.
Baik. Yang ngajar? Yang guru-guru kita, guru-guru. Tapi ada kan ya, yang tidak semua guru yang mungkin pasti berbahasa Banjar misalnya gitu. Ya ada. Nah, mereka itu kan ada apa semacam kayak apa namanya tuh diskusi biasanya sama kawan-kawan gitu. Dan kita kan di Dinas Pendidikan ini menyediakan juga buku-buku, buku-buku bahasa Banjar yang bisa dibaca sama artinya gitu kan. Jadi bisa mengartikan sekalian gitu kalau misalkan orang luar yang tidak tahu bahasa Banjar gitu. Oke. Supportnya untuk kalau sekolah kita seperti apa nih dari Balai Bahasa nih untuk juga anak-anak biar mudah nanti belajarnya begitu ya, bahasa daerah. Ya, jadi seperti ini sebenarnya sudah 2 tahun ini sejak 2023 sampai 2024 di Kalimantan Selatan dilaksanakan kegiatan pelindungan bahasa daerah dalam program Merdeka Belajar, masih Merdeka Belajar yang kemarin itu periode 17, episode 17 revitalisasi bahasa daerah. Nah, yang kami lakukan itu tentu pertama mempersiapkan siapa yang akan mengajar. Jadi kami berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, dengan para pemangku kepentingan, kami mengistilahkan maestro yang siap mengajar kepada para guru. Jadi 2023 itu kami membimbing 251 orang guru, 2024 pun demikian. Sehingga pada saat tahapan tertentu mereka harus melakukan pengimbasan pembelajaran revitalisasi bahasa daerah. Kalau 2 tahun ini kami sudah melakukan revitalisasi bahasa Banjar, bahasa Bakumpai, dan bahasa Dayak Dia. Nah, semua para pengajar ini memang mengikuti tahapan itu, bimbingan teknis, pengajar utama, revitalisasi bahasa daerah. Selain membekali para guru utama, kami pun sebenarnya sudah menyiapkan buku bahan bacaan berbahasa Banjar, masih bahasa Banjar. Tahun 2023 dan 2024 itu kami baru menyiapkan buku bahan bacaan berbahasa Banjar. Jadi kegiatan penerjemahan. Kemudian tahun ini insya Allah kami akan merambah ke bahasa Bakumpai. Karena untuk bahasa Banjar menurut kami sudah tersedia bahan bacaan kurang lebih 130-an buku. Kalau tahun lalu 75, tahun sebelumnya 41. Sehingga buku ini sudah bisa dimanfaatkan oleh para pengajar utama ataupun para pengajar yang ada di sekolah yang tidak berinteraksi langsung dengan kami. Karena buku-buku ini kami sudah publikasikan di laman atau di website Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau masyarakat yang juga ingin belajar juga, Bu, mungkin kita semua masyarakat kita kan tahu ya ternyata bahasa Banjar ada yang seperti ini ya. Gimana caranya? Nah, kalau khusus masyarakat secara umum, kami pun menyediakan kamus bahasa Banjar. Kalau tadi Bu Ida sudah ada kamusnya. Jadi kamus bahasa Banjar dialek Hulu dan dialek Kuala itu sudah disiapkan oleh Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Hanya saja memang fokus untuk pembelajaran itu kami sasaran kami adalah siswa. Makanya kami lebih banyak berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Seperti itu. Untuk masyarakat secara umum bisa saja kalau memang ingin belajar menghubungi kami secara tersendiri, dan kami pun menyiapkan informasi di media sosial kami tentang bahasa Banjar. Jadi ada istilah-istilah khusus dalam bahasa Banjar yang mungkin sudah arkais, sudah lama jarang digunakan, kami publikasikan kembali di medsos kami, baik di Instagram maupun di Facebook seperti itu. Jadi sifat pembinaannya itu lebih umum. Baik, Bapak ini kalau menyiapkan guru-gurunya gimana? Oh ini seleksi dulu nih, atau seperti apa gitu? Oh ini layak nih untuk belajar bahasa Banjar gitu, atau seperti apa? Kalau untuk apa namanya di sekolah itu kan karena memang bahasa sehari-hari itu sudah menggunakan bahasa Banjar, jadi tidak terlalu sulit bagi kita, tinggal memberikan tambahan-tambahan ilmu dari Balai Bahasa yang tadi istilah-istilah Banjar yang selama ini kita mungkin masih belum banyak yang tahu, ya kan istilah-istilahnya. Mungkin karena yang sudah perkembangan zaman ini, jadi bahasa-bahasa kata-kata yang banyak sudah yang hilang, jadi bisa dipanah. Mungkin dengan adanya Balai Bahasa ini kan guru-guru dapat belajar kembali bahasa, karena sastra di Banjar ini kan menurut turun termasuk unik gitu bahasa Banjar kita nih. Kenapa uniknya, Pak? Karena kan
banyak dialek. Nah, makanya kalau kita misalkan berjalan di suatu kota, misalkan ketemu sama orang Banjar dengan menggunakan bahasa Banjar, kayaknya senang gitu loh. Biasanya kita punya Banjar juga kakak habisnya kan gitu kan. Lalu kita merasa bahwa bahasa Banjar itu juga banyak digunakan. Salah satu contoh mungkin kan kita tahu bahwa bahasa Banjar ini di Sumatera pun ada yang menggunakan bahasa Banjar, daerah ada kampungnya juga. Ada kampung. Tembilahan itu. Jadi tembilahan itu menggunakan bahasa Banjar. Jadi pertama kali terus terkejut juga melihat orang Sumatera bisa bahasa Banjar ya. Oh ternyata ada kampungnya ternyata dari orang Banjar. Nah itu kan juga salah satu mungkin pelestarian di Sumatera, mungkin bahasa Banjarnya tetap ada walaupun kan induknya ibunya ada di Kalimantan Selatan seperti itu. Sekarang kalau generasi muda kita banyak tertarik tidak sih? Udah kalau untuk mungkin ya kan di dunia kampus seperti apa gitu. Oh ternyata ini menarik nih untuk melestarikan, ada tanggung jawab kami misalnya dari generasi muda. Kalau memang pengamatan saya, mereka sebenarnya sangat tertarik. Saya berikan contoh, misalnya saya membuat konten di TikTok itu kadang-kadang kalau konten itu bisa 350.000 yang saya harus follow dulu TikToknya kemudian ya. Jadi untuk contohkan misalnya ya pada kata bubur dalam bahasa Banjar itu ternyata lebih dari 50 kata sinonimnya, persamaannya seperti tak bubur, tak juramba, tak hantak, tak guling, tak gulending, tak tipai. Semua itu jatuh pengertiannya itu sampai lebih 50. Awalnya ulun mendokumentasikan 20 saja, begitu saya posting mereka malah menambahkan. Berarti kan sangat menarik. Misalnya kata empatan, mungol, tambuk, misalnya kemudian ada lagi bongbong, kemudian ada lagi itu ternyata sangat banyak. Pada kira-kira kan kenal mungkin kata dua ya. Nah ternyata itu sangat banyak dari netizen itu melihat mereka ternyata tertarik. Nah, kata walau sendiri kan bekas Banjar, tapi banyak banget kalau di bentuk kata. Jadi ada pawaluhan kan, ada walu kenyau, ada walu bejerang kan, kemudian ada kata jigalo, tahu lah bentuk kata jigalo. Kalau biar kata jigalo artinya. Nanti kata masih membayangkan saya. Artinya ini pekerjaan yang sia-sia. Misalnya kita melakukan suatu usaha, kemudian hasilnya ternyata rugi, malah itu tak kacang berjualan. Kalau orang mengira kacang berjualan kan kacang lain, padahal itu maksudnya. Jadi sangat kaya sebenarnya. Tapi begitu di posting itu sampainya komentar berarti mereka tertarik kan. Baik, semakin tertarik tapi saya harus break dulu Bu ya. Saya kan bacakan sudah gabung di YouTube dan juga silakan Anda yang bergabung juga di 0811 kami kembali. Ya, dengar dan juga pemirsa dari kita kembali di Banjar. Kita masih berbicara mengenai bahasa daerah. Tadi seru sekali dengan Bu Wida dan juga Bu Armi dan juga Pak Boy terkait bagaimana tantangan juga untuk melestarikan bahasa daerah ini di tengah mungkin banyaknya bahasa-bahasa gaul ya yang juga masuk ke Kalimantan Selatan. Baik, kita akan juga bacakan yang sudah bergabung di YouTube. Ini juga menarik tentunya nanti sekarang juga bacakan dan terima nantinya ingin bergabung di 0811 sudah ada Rabia atau ada Uya katanya bahasa Banjar langkar benar. Ini harus tanyakan juga ke Bu Wida, ini langkar ini banyak juga begini ya artinya Bu Wida? Iya, bisa untuk wajah, bisa juga untuk yang kata bahasa tadi. Jadi langkar itu bagus juga artinya. Ya. Oke, berarti bahasa Banjar cantik, bagus, indah gitu ya. Langkar benar, baik. Ada juga yang menanyakan ini terkait dengan seperti apa narasumber untuk menggunakan bahasa Banjar di 5 tahun ke depan, apakah nantinya kemungkinan akan tetap terjaga kelestariannya terutama bagi generasi Gen Z. Baik. Kalau menurut ulun, kalau tidak dipertahankan itu bisa saja bergeser. Kalau ulun contohkan, ulun pengajarkan tapi di Kota Banjarmasin ada mahasiswa yang datang dari Hulu Sungai itu sudah banyak yang bergeser. Kalau contohkan dari Hulu Sungai itu kan perbedaannya dengan Banjar Kuala. Itu kalau dialek bila diakhiri suku terbuka atau poka itu panjang dan berayun. Contohnya Bu? Misalnya kemana itu bahasa Kuala. Tapi kalau bahasa Banjar Hulu kemana? Nah ke sini. Maaf Pak. Nah jangan talo. Nah makanya ada istilah Hulu Sungai kaum banyak talo. Karena apa? Bila sudah terbuka itu panjang dan berayun. Tapi bila sudah kata Banjar tidak lagi dia ngomong begitu. Ada lagi yang berlaku begitu karena dia malu. Nah kalau rasa malu itu nanti kan bisa bergeser nanti tidak mau memakai lagi.
lagi. Tapi saya pernah dengar juga yang rantau tapi undangan, berarti ada perbedaan juga ya kayaknya. Ada perbedaan, misalnya pada ketika kalau misalnya undangan teh, ya teh, mau teh. Nah, kalau misalnya amon teh, ya kok. Nah, kalau berapa pilih, nah kan ada perbedaan masing-masing pada partikel selain pada kosakata. Jadi kalau kosakata ada teko, ada cucuk, ada kira, kan lain-lain dari berbagai huruf sungai. Jadi memang berbeda. Jadi kalau misalnya tidak ada upaya penekanan bisa saja berbeda. Itu terutama dari Balai Bahasa dan Dinas Pendidikan, mereka sangat berkontribusi. Kalau dari Dinas Pendidikan mereka memberikan payung sehingga di sekolah itu bisa diterapkan. Jadi kalau tidak ada payung dari Dinas Pendidikan itu sangat sulit. Kalau Balai Bahasa mereka bisa membuat program tanpa kerjasama dari Dinas Pendidikan. Bagaimana misalnya tidak ada payungnya? Kan harus ada payung ya payung. Terus sinkron dan kolaborasinya terus juga. Lalu bagaimana dengan penampil kita yang satu ini? Bahasanya dari mana ini? Saya sapa dulu. Selamat pagi, Mas Ari. Baik, terputus. Saya ke Bu Ida dulu. Bu Ida, Bu Armi. Tadi kan sempat disinggung program-program gitu ya. Nantinya akan dilakukan atau sudah akan dilakukan ini. Bu Armi seperti apa? Terutama dengan Dinas Pendidikan nih joinnya. Ya, jadi untuk pelindungan bahasa daerah sebenarnya sudah lama kami lakukan. Termasuk koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan insya Allah kami sudah merancang untuk memperkuat kolaborasi dengan semua dinas pendidikan baik di provinsi maupun kabupaten kota untuk pelindungan bahasa daerah. Situasi sekarang sebenarnya kita belum sebenarnya kita sudah memiliki payung hukum. Jadi Perda nomor 7 tahun 2009 ya kalau tidak salah tentang pelindungan bahasa daerah. Nah, tinggal ini kita implementasikan dan kita turunkan ke beberapa perda baik di kabupaten maupun di kota, sehingga para pemangku kepentingan lebih leluasa untuk melindungi bahasa daerah yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, program yang sementara kami lakukan cukup banyak, khusus untuk program revitalisasi bahasa daerah ini tahun ini pun akan berlanjut dengan melakukan bimbingan teknis, dengan melakukan festival tunas bahasa ibu baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi dengan menyesuaikan situasi sekarang. Jadi rencana kami tahun ini pun kami tetap melakukan bimbingan teknis, tetap melakukan pembinaan untuk para generasi muda, para penutur muda bahasa Banjar melalui Festival Tunas Bahasa ini. Ditahan dulu ya, pokoknya ditahan dulu saya benar pun ada Pak Yono di Banjarmasin atau itu ya. Halo, dengan Pak Sari ke Pak Yono. Halo, dengan Pak siapa? Baik, tampaknya terjadi gangguan. Saya lanjutkan dulu, Pak Boy. Ya. Jadi memang ada berbagai kegiatan yang digelar ya, festival dan sebagainya. Tapi dari distrik sendiri tantangan yang paling besar sebenarnya di sekolah gimana? Tantangan itu sebenarnya yang mewujudkan bahasa itu ke ke siswa untuk menggunakan bahasa Banjar itu yang kita agak sulit. Karena kan sebenarnya bahasa Banjar itu memang sehari-hari sudah dipakai. Cuman kan ada terkadang bahasa yang digunakan oleh anak-anak sekarang itu bukan bahasa yang baik, tapi bahasa yang katakan kata ibu tadi kan bahasa yang istilahnya kasar kebanyakan. Nah itu sebenarnya yang harus kita geser untuk siswa-siswa itu jangan sampai bahasa-bahasa kasar itu yang muncul bahasa Banjar menjadi otomatis kan tidak bagus gitu kan. Nah seperti itu. Baik, kita sapa kembali ada Pak Yono, Pak Boy ya. Baik, mungkin yang menghubungi via telepon bisa ditahan dulu ya, bisa komen di YouTube saja atau juga di WhatsApp saja supaya bisa tersampaikan pertanyaan. Saya ke YouTube dulu izin, dan narasumber. Ini ada pertanyaan kekanakan Wahindi, katanya kebanyakan berbahasa Indonesia karena kebanyakan kuitannya di sekolahnya. Kuitan dan di sekolahnya juga memakai bahasa Indonesia. Apakah ini berdampak bisa anak-anak kita ke depannya kalau tidak bahasa Banjar lagi bisa? Kalau contohkan, saya contohkan ya, tadi kan Bapak menjelaskan bahwa di Sumatera itu mereka bisa menggunakan bahasa Banjar. Jadi itu ada sejarahnya. Jadi pada tahun 1920 orang Rusumai itu mereka merantau ke Kuala Tungka, Tembilahan, termasuk juga ke Malaysia, ke Suriname. Jadi mereka itu kalau dihitung sekarang sudah 105 tahun dan tidak kembali ke Kalimantan Selatan atau ke Kalimantan. Tapi mereka bisa tetap menggunakan
bahkan lebih Banjar daripada di Kalimantan sendiri. Lebih Banjar dari di sini. Kenapa bisa begitu? Karena mereka mempertahankan. Cara mereka mempertahankan adalah pewarisan dari orang tua kepada anak, dari anak kepada cucu. Jadi kalau tidak dilakukan pewarisan itu sudah pasti hilang karena sekeliling mereka tidak menggunakan bahasa Banjar. Tapi kenapa sampai 100 lebih tahun, jadi sekitar 5 generasi mereka dia tetap menggunakan bahasa Banjar seperti kata Bapak tadi, Bapak melihat langsung ya, saya juga ke sana kalau penelitian. Jadi mereka kenapa bisa bertahan? Karena pewarisan itu yang utama. Selain pewarisan kan di sana kalau tuan guru yang dari Banjar mereka menggunakan bahasa Banjar. Kalau di sini kan guru judi, guru hukum kan menggunakan bahasa Banjar. Tetap ceramahnya bahasa Iya, Banjar gitu. sehingga itu memang membuat Iya, bahasa iya. itu tetap bertahan. Selain banyak faktor lain lagi, misalnya tradisi lisan kalau bisa bahasa Banjar, dan itu kalau difasilitasi itu sangat bagus untuk tetap bertahan. Jadi kalau kan mungkin orang tuanya tidak mengajarkan bahasa Banjar, itu akan bergeser, lama-kelamaan bisa hilang. Karena memang ada orang tua yang mengajarkan bukan bahasa ibu, tapi misalnya bahasa yang lain, langsung bahasa Indonesia, ada yang langsung bahasa Inggris. Nah, seperti itu belajar bahasa pertama juga karena pertama yang digunakan. Jadi tidak bahasa Sebenarnya Banjar. tidak salah ya dengan bahasa Indonesia, kan bahasa wajib gitu, tapi memang ada sisi yang memang harus dipertahankan Bu Ida ya, dengan bahasa daerah kita di rumah misalnya. Karena mengandung nilai-nilai budaya. Iya. Nah, jadi memang ada porsinya seperti kata Ibu Kepala bahasa internasional, bahasa Inggris ada porsinya, bahasa Indonesia ada porsinya, bahasa Indonesia ada porsinya. Jadi ketiganya penting dan sampai satu dilemahkan gitu maksudnya. Oke. Saya pernah ngobrol dengan beberapa orang tua begitu ya. Jadi anaknya ini kan bahasa Indonesia Pak ya, di sekolah di rumah begitu ya. Nah kesulitannya adalah ketika bergaul dengan teman-temannya yang masih menggunakan bahasa Banjar, bahasa daerah. Padahal si anak ini memang orang Banjar, cuma karena kebiasaan di rumah menggunakan bahasa Indonesia mungkin agak kurang familiar dengan bahasa Banjar. Apakah ini juga suatu fenomena yang terjadi di beberapa sekolah ini? Jadi ini tadi jauh beda lawan ulun di rumah. Nah kebetulan kan istri ini kan bukan orang Banjar gitu ya. Oh, iya. Nah jadi sedapat mungkin ulun memang mengajarkan bahasa Banjar sama anak-anak juga. Tapi kan hanya sudah bersekolah, jadi terkadang artinya itu menanyakan apa artinya ini. Nah terkadang artinya itu jorok-jorok. Mau menjelaskan nih bahasa kita menjelaskan supaya menyambung sama anak itu kadang kita kurang memahami loh. Ini kita ceritakan ini bahasa ini aslinya ini kan kada nyaman gitu kan. Jadi artinya akhirnya ya kita menjelaskan pelan-pelan aja seperti itu. Saya ke YouTube lagi aja, saya ke YouTube lagi ada Sri. Ini dialek bahasa mewakili karakter asal daerahnya. Ada Kandangan, Tanjung, Barabai punya khas dialek bahasa Banjar masing-masing karena pokoknya bahasa Banjar semoga ini support ya dari Sri Wahyuni. Seperti kata Bu Ida memang punya dialek masing-masing ternyata ya. Ini logatnya begitu ya. Kosakatanya juga. Sekarang yang mungkin agak jarang kita temui apa Bu ya kalau di bahasa daerah kita di Banjarmasin di Kalsel ya, mungkin agak sekarang jarang nih. Mungkin apakah Tanjung atau Barabai itu seperti itu? Maksud jarangnya? Dialek yang sangat jarang gitu. Karena mungkin kata Ibu tadi misalnya ada mahasiswa nih asli Tanjung, tapi ketika di Banjarmasin dia berusaha menghilangkan logat aslinya. Iya. Jadi kalau misalnya orang itu kita ini kan bahasa bukan hanya satu bahasa Banjar, ada bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia itu kalau ada pengaruhnya sehingga bahasa Banjar itu kadang-kadang bergeser tidak dipakai lagi. Misalnya kita menggunakan kata tapi, padahal orang Banjar nih, padahal tapi itu kan sudah bahasa Indonesia ya. Bahasa Banjar itu ada. Oh iya. Ya ada. Saya baru tahu ini ada tagal. Iya. Nah makanya kan artinya bapak itu sudah bergeser. Iya. Artinya bahasa Banjar ini memang sudah sangat masuk ke bahasa Indonesia sebenarnya Bu ya? Karena sama-sama sebenarnya berasal dari bahasa Melayu. Jadi ada kemiripan. Berbeda dengan bahasa Jawa dan bahasa daerah lain. Kalau bahasa Indonesia dengan bahasa Banjar itu sama sumbernya bahasa Melayu. Jadi banyak kemiripan, makanya perbedaannya sedikit saja. Misalnya sendok kan bahasa Banjarnya simbok. Kalau bahasa Jawa kan jauh ya, artinya.
Menarik sekali. Aduh, baru senyum-senyum aja dari tadi nih. Bahasa Banjar ngerti Bu ya? Sedikit-sedikit ya? Iya. Ada yang Om contohkan dari Berabai itu dia pindah ke Malaysia. Iya. Jadi ada satu kosakata itu yang dulunya campur ulakan. Dia bertanya kepada saya, ibu tahu nggak artinya campur ulakan katanya. Dia orang Berabai tapi merantau ke Malaysia, jadi sudah puluhan tahun di Malaysia beberapa dekade. Ternyata orang Banjar sendiri saya nggak tahu. Ternyata artinya campur ulakan itu suami istri bertirai kan, laki kawin ke lain, bini kawin ke lain. Sekarang masing-masing kawin ke lain kalau bekas itu kan sama-sama bertirai, bebulikan pulang. Nah, bebulikan ini artinya campur ulakan, berulak di situ-situ aja. Nah, orang Banjar sendiri tadi tahu, justru dia itu dari Berabai. Nah, berarti kan mereka tetap mempertahankan tuh lebih banyak daripada kita. Mereka terkonsentrasi memang di sana itu. Berarti dengan kondisi sekarang banyak yang hilang dong ya bahasa-bahasa asli kita ya? Banyak yang hilang, banyak yang tidak digunakan, tapi tidak hilang karena dari budaya bahasa kan mereka mendokumentasikan dengan Buku tadi. buku dan apa. Tapi kadang-kadang dari penulis sendiri itu masih terpengaruh dengan bahasa Indonesia karena yaitu tadi pengaruh. Jadi mulai bergeser sebenarnya, tapi belum punah. Baik. Ini kesulitannya seperti apa dengan balai bahasa? Kan kita tidak mungkin ya minta begitu 24 jam di balai bahasa misalnya begitu ya. Untuk mencari orang-orang yang memang satu mempertahankan keaslian bahasa Banjar ini pada daerah kita. Saya mungkin mulai dari ini ya, mengapa bahasa Banjar termasuk berpotensi untuk ditinggalkan. Salah satu penyebabnya adalah ketika para penuturnya malu berbahasa Banjar. Tidak sedikit anak-anak kita yang memang merasa minder. Jadi untuk orang-orang tertentu masih amanlah bahasa Banjarnya. Tapi kalau kita sudah masuk di perkotaan atau misalnya orang dari daerah masuk ke Banjarmasin, kadang mereka lupa bahwa kita ini orang Banjar, mengapa harus malu berbahasa Banjar seperti itu. Jadi itu salah satu penyebab mengapa sebuah bahasa berpotensi menjadi hilang atau punah. Tapi insya Allah bahasa Banjar akan tetap eksis 5 tahun sampai 20 tahun ke depan pun akan tetap eksis sepanjang masih dilestarikan seperti kata Bu Ida tadi. Nah, bagaimana cara Balai Bahasa untuk mempertahankan itu, untuk menemukan orang-orang yang masih menggunakan bahasa Banjar? Tentu kami pun tetap berinteraksi dengan masyarakat, karena dalam kegiatan kami misalnya pengumpulan atau dalam menginventarisasi kosakata daerah yang akan kami gunakan untuk memperkaya bahasa Indonesia misalnya, kami tetap menghubungi para informan kami yang memang masih menguasai bahasa daerah. Jadi beberapa tahun ini kan kami selain memelihara bahasa daerah, kami pun memperkaya kosakata bahasa Indonesia melalui kosakata daerah yang unik yang bisa dimasukkan ke dalam kamus besar bahasa Indonesia. Jadi salah satu cara kami untuk memelihara bahasa daerah itu dengan pemberkayaan kosakata daerah seperti itu, sehingga kami pun masih ada akses kepada para penutur jati bahasa Banjar, termasuk bahasa Banjar dan bahasa daerah lainnya yang ada di Kalimantan Selatan. Seperti itu. Baik, saya ke WhatsApp lagi. Ini kita masih punya waktu beberapa menit. Ini dari Aspian Sanata, Kalimantan Timur ini. Oke, mungkin lagi di YouTube kita ke area digital. Selamat pagi. Dari Kaltim, kami menginginkan anak-anak bisa bahasa Banjar. Kami orang Banjar katanya mulai dari KAI, tapi sudah di Kaltim. Oh, dari KAI sudah di Kalimantan Timur. Pada acara awal kemarin kami bawa anak-anak kami ke Banjarmasin. Masih susah sekali berbahasa Banjar. Mohon sarannya seperti apa? Oke, itu penerapannya agar anak-anaknya nanti bisa bahasa Banjar lagi gitu. Oh ya, yang pertama kalau bisa bahasa Banjar itu diwariskan dari orang tua ke anak. Nah, yang kedua juga lebih sering membaca itu sumber-sumber bacaan yang bahasa Banjar. Misalnya kalian yang sudah dari bahasa. Kemudian yang berikutnya bisa juga dengan mendengarkan ceramah-ceramah yang berbahasa Banjar. Karena itu kan memperkaya kosakata ya. Nah, kemudian kalau seperti kata Bapak ini tadi, kalau terjadi perkawinan antar suku, kalau bisa itu tetap digunakan bahasa Banjarnya. Kalau bahasa orang Banjar kan terkenal rasnang, rasmanang. Nah, kalau rasmanang kan tetap menggunakan bahasa Banjar, insya Allah bahasa Banjarnya tetap dipakai.
Oke, baik Bu Ida, di menit 50 saya bacakan lagi nih. Waktu anak saya ulangi mata pelajaran muatan lokal bahasa Banjar, jujur saya pun ternyata banyak tidak tahu kosakata bahasa Banjar. Dan sini saya jadi kesusahan mengajari anak untuk persiapan ulangannya. Pada hari-hari saya full berbahasa Banjar. Sepertinya bukan cuma anak-anak yang perlu diajari, tetapi juga orang dewasanya juga perlu diajari kosakatanya. Silakan, Barbie, Bu Ida, silakan. Iya, baik, pertanyaan yang menarik sekali ya. Sebenarnya memang anak-anak kita itu kan peniru yang ulung, jadi mereka bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Jadi sebagai orang dewasa tentunya orang tua harus membiasakan menggunakan bahasa daerah di rumah, apakah bahasa Banjar ataupun bahasa daerah yang dikuasai atau dimiliki oleh semua keluarga. Dan memang porsi penggunaan bahasa daerah itu lebih banyak di keluarga dan lingkungan masyarakat. Nah, ketika orang dewasanya malu tidak ingin berbahasa Banjar, itu akan berpengaruh kepada anak kita. Minimal mereka mungkin mendengarkan orang dewasa di sekitarnya menggunakan bahasa daerah. Nah, untuk bahasa Indonesia ada porsinya di sekolah, di situasi-situasi resmi, sehingga berimbang antara pengetahuan bahasa daerah termasuk bahasa Banjar maupun bahasa Indonesia. Kurang lebih seperti itu saran dari kami. Jadi memang biasakan berkomunikasi dengan anak-anak kita di rumah menggunakan bahasa daerah. Tadi saran dari Bunda juga cukup bagus, membaca literasi berbahasa daerah. Di Balai Bahasa Kalimantan Selatan cukup banyak referensi yang tersedia. Di Kalimantan Timur juga setahu saya ada, di sana kan ada juga Balai Bahasa, sehingga bisa membantu Bapak Pak Sahrin ya. Baik, saya bacakan ikut lagi ya Bu ya, kita masih punya beberapa menit. Ini ada juga sarannya nih, kalau bisa bikin buku cerita atau buku anak dongeng berbahasa Banjar katanya. Oke, itu boleh ditanggapi. Terus juga ada dari Retno, ini tantangan kesan hubungan guru mengolah program yang menarik agar anak-anak di Banjarmasin ini terbiasa berbahasa Banjar. Saya bacakan dulu ya, karena ini sudah di menit terakhir. Juga di acara-acara katanya kalau bisa ada pantun bahasa Banjar, masukannya. Terus yang terakhir bagi orang Banjar perantau bahasa Banjar, dipengaruhi perkembangan bahasa Banjar di tanah Banjar. Ini juga masukannya nanti perantau-perantau Banjar mungkin yang dari di daerah luar itu bisa jadi narasumber diundang mungkin ke Kalimantan Selatan. Oke, kita harus closing ini. Dari sekian banyak ini mungkin sangat singkat sekali saya mulai dari Bu Ida dulu deh, boleh deh, sebelum nanti ditutup Pak Boyin ya, karena nanti hubungannya dengan pendidikan. Jadi kalau untuk mempertahankan bahasa Indonesia memang perlu diluruskan. Jadi kalau orang tuanya memang kalau mengajak berkomunikasi tapi dia tidak paham, anaknya bertanya, itu memang benar-benar harus menjawab. Jadi memang dilayani gitu kok. Karena kan saya juga kawin antar suku ya, jadi anak saya tidak begitu fasih juga bahasa Banjar. Kemudian lingkungannya juga bukan bahasa Banjar ya, jadi memang sangat berpengaruh. Jadi kalau saya berbicara, saya tetap menggunakan bahasa Banjar. Dia selalu bertanya, ini apa mah, ini apa mah. Dan kadang-kadang dia merasa lucu karena kosakata jangan berbeda dengan bahasa lain. Nah di situ artinya orang tua memang sangat berperan untuk membuat dia tetap menggunakan bahasa Banjar dan tetap memahami dari kosakata Banjar tersebut. Kemudian juga itu perlu juga penanaman karakter, Pak. Jadi karakter itu kan kata ibu tadi, malu misalnya menggunakan bahasa Banjar. Jadi kalau malu itu kan harus ditanamkan bahwa tidak ada kata malu menggunakan bahasa Banjar. Justru harus bangga karena mengandung nilai kearifan lokal dan budaya. Memang malu itu yang mereka tidak sadar. Kan ada kejadian dari Balai Bahasa ya Bu ya. Ada guru yang dulu katanya saya berjuang mati-matian kita menghilangkan logat bahasa Banjar. Saya malu diketawakan. Setelah mereka mengikuti kegiatan pelatihan, baru dia sadar bahwa dengan logat itu dia sebenarnya adalah kelebihan. Jadi bukan sesuatu yang harus malu. Nah itu yang perlunya penanaman karakter setia menggunakan bahasa Banjar. Luar biasa. Apresiasi luar biasa buat Bu Ida yang akan mengelola sampai dengan hari ini yang juga terus melestarikan bahasa Banjar. Silakan Bu Anu sebelum saya coba Bu. Ya, terima kasih sebagai penutup dari saya. Bahwa bahasa daerah merupakan identitas kedaerahan kita yang harus dipertahankan dan harus dilestarikan. Kemudian pelestarian bahasa daerah ini menjadi tanggung jawab kita semua pemangku kepentingan, baik dari pemerintah daerah, balai bahasa, para guru, para budayawan, akademisi. Mari kita duduk bersama melakukan berpikir bersama bagaimana
agar bahasa Banjar, bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia, yang ada di Kalimantan Selatan dapat tetap bertahan sampai selama-lamanya, karena bahasa daerah ini akan mewarnai kehidupan generasi muda kita sebagai pelanjut, pelestari bahasa daerah di masa depan, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran bahwa bahasa Banjar akan punah di masa depan, karena kita sudah mempersiapkan generasi muda yang siap untuk melestarikan bahasa daerah. Baik, terima kasih Mbak Armi. Terakhir Pak Boy, kita ada juga disinggung buku-buku dongeng soal itu. Jadi untuk dinas pendidikan ini kami sudah menyiapkan beberapa buku, khusus buku dongeng, puisi bahasa Banjar ada, terus lagi ada beberapa lagi. Jadi untuk sekolah sebenarnya sudah tinggal menyampaikan saja ke orang ke siswa-siswa untuk bahasa Banjar ini dipelajari dan dibaca. Kami juga menginginkan nanti mungkin di sekolah-sekolah setiap kali mulai mengajar mungkin bisa ya pembukanya bahasa Banjar. Nah itu penyampaian awalnya kan. Jadi menyapa anak-anak dengan bahasa Banjar dan seperti itu. Jadi tidak tidak hilang gitu bahasa Banjar. Mungkin selama ini kan kita mungkin menyapa pagi anak itu mungkin bukan bahasa Banjar, bahasa Indonesia kan. Nah, mungkin di suatu kita coba nanti di soal-soal menggunakan bahasa Banjar. Baik, terima kasih Pak Boy dari Dinas Pendidikan, juga Bu Ida, terima kasih Bu ya pencerahannya di pagi hari ini, dan tentu saja Bu Armi dan juga kegiatan ini tentunya untuk dia lebih bagian terima kasih. Mungkin nanti bisa ketemu lagi ya, karena masih banyak nih yang belum dibahas ya. Terima kasih juga antusias Anda mendengar, mohon maaf untuk tidak bisa lewat telepon di pagi hari ini. Kita sudah bacakan di beberapa yang masih masuk dan belum saya bacakan, nanti mungkin direspon di komen nanti Bu ya. Bu, mungkin di YouTube kita nanti bisa dibalas. Dan saya ingin mengutip pernyataan Bu Ida bahwa jangan malu, jangan supan yang menggunakan bahasa Banjar, harus ada rasa bangga di dalam diri kita sebagai upaya melestarikan bahasa daerah. Tentu saja ini juga meningkatkan pendidikan kita. Terima kasih, saya Awiyah Transportasi.